I'm a Muslim, the things I say in everything we do every day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Kaifa halukum teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di hari-hari ini alhamdulillah Allah telah menurunkan hujan bahkan berhari-hari. Semoga teman-teman, baik lingkungan teman-teman maupun juga diri teman-teman terlindungi dari segala mara bahaya dan selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah teman-teman, pada video kali ini Ustadz Huda akan menyampaikan materi yang terakhir pada blog akidah. Nah, yang mana itu juga adalah pertanda bahwasanya ujian akhir blog akan segera dilaksanakan. Ya, betul teman-teman, bahwasanya ujian akhir blog akan dilaksanakan besok Sabtu. Ustadz Huda akan mengirim link ujiannya seperti biasa Sabtu pagi, ya. Kemudian teman-teman silahkan mengerjakan dan dikumpulkannya, tidak dikumpulkan maksudnya mengerjakannya sebisa mungkin hari itu juga, maksimal hari Ahad ya teman-teman, karena hari Senin sudah harus ada nilai yang harus sudah input teman-teman. Baik, Ustadz Huda akan memulai untuk video atau materi kali ini, yaitu teman-teman materi syirik kecil. Nah, tapi sebelum itu dua minggu lalu, minggu kemarin dan minggu lalunya lagi, Ustadz Huda sudah menyampaikan video tentang yang pertama yaitu syirik ya teman-teman. Syirik, apa itu syirik? Asyirku huwa sarfus syai'in min anwa'il ibadah. Apa itu syirik? Syirik adalah kita ya atau seseorang menyerahkan atau memberikan suatu ibadah atau mengerjakan suatu ibadah kepada selain Allah. Nah, ini adalah syirik. Maka jangan sekali-kali kita mendekatinya. Kemudian kemarin syirik juga dibagi menjadi 3. Syirik besar, syirik kecil, dan syirik khafi atau syirik samar. Nah, kemudian minggu yang lalu, ya, minggu kemarin, Ustadz Huda juga sudah menyampaikan bahwasannya syirik besar, nah, itu terbagi menjadi 3 juga ya. Yang pertama yaitu syirik doa. Ya, contohnya kita berdoa kepada selain Allah. Kemudian yang kedua adalah syirik taat ya, syirik taat, yaitu kita mentaati semua perintah yang mana perintah tersebut adalah bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga yaitu adalah syirik niat, kehendak, dan iradah. Nah, itu contohnya ketika kita mau bepergian, kemudian mengambil sebuah batu. Ya, batu tersebut dianggap batu keramat. Nah, kemudian teman-teman meyakini bahwasanya batu tersebutlah yang menyelamatkan teman-teman dari musibah. Nah, itu adalah perbuatan syirik. Jadi jangan sekali-kali teman-teman melakukannya. Nah, baik, hari ini kita akan masuk ke bab yang ketiga. Assalamualaikum. Nah, akidah kelas 3 bab 3. Syirik kecil. Nah, syirik kecil, siapa yang tahu teman-teman? Apa itu syirik kecil? Ada yang tahu? Oke, bersama-sama ya. Asyirkul asgharu huwa arya'u. Siapa yang tahu artinya? Di buku ada loh teman-teman, silakan dibuka halaman 22. Nah, syirik kecil adalah riya. Nah, itu arti dari asyirkul asgharu huwa arya'u, yaitu syirik kecil adalah riya.
Kemudian, syirik kecil adalah perbuatan yang sering terjadi, bahkan kita jumpai di lingkungan kita, teman-teman. Banyak sekali. Bisa jadi di lingkungan sekolah, atau bisa jadi di dalam lingkungan masyarakat, atau di tetangga-tetangga teman-teman. Mungkin teman-teman memiliki teman juga. Nah, itu bisa kita dapatkan perbuatan ini. Nah, yang mana perbuatan ini pun kita tidak menyadari bahwasanya riya adalah salah satu dari syirik kecil. Jadi ingat teman-teman, jangan sekali-kali kita melakukan yang perbuatan riya. Tapi teman-teman pasti bertanya-tanya, apa Ustadz riya itu? Di buku tidak ada, Ustadz. Ada di buku di halaman 22, teman-teman, ya. Di baris paling akhir itu ada definisi tentang riya. Nah, ini saya sudah akan memberikan contoh, memberikan definisi yang ada di dalam buku, ya, teman-teman. Riya adalah perbuatan ketika seseorang ingin memamerkan sesuatu atau menonjolkan sesuatu atau memperlihatkan sesuatu yang bersifat ibadah, ya, yang bersifat ibadah kepada orang lain dengan tujuan agar orang tersebut, ya, atau misal diri kita itu mendapat pujian dari orang lain. Misal kita melakukan sholat, ketika sholat sendirian kita seolah-olah bermain-main, tapi kemudian ada datang misal orang tua kita atau ustadz kita datang, akhirnya kita sholat dengan khusyuk karena ingin dilihat, ya, ingin memamerkan sesuatu. Kemudian ketika kita sudah khusyuk seperti itu, kemudian ustadz kita memuji kita. Nah, jadi itu adalah suatu perbuatan riya, teman-teman. Jangan sampai teman-teman kita terjatuh pada riya tadi, karena itu adalah termasuk dari syirik kecil, teman-teman. Nah, kemudian ini. Nah, ini di dalam buku juga sudah ada, teman-teman, halaman 23, teman-teman. Yaitu contoh riya. Ya, pada sore hari menjelang waktu maghrib, Ali duduk di teras masjid. Ali duduk sambil memegang Al-Quran. Beberapa saat kemudian datang Ustadz Abdullah. Mengetahui datangnya Ustadz Abdullah, Ali langsung cepat-cepat membuka dan membaca Al-Quran tersebut. Nah, kemudian Ali membaca dengan suara keras, nada yang indah. Kemudian melihat hal tersebut, Ustadz Abdullah memuji Ali karena Ali rajin dan membaca Al-Quran dengan baik. Ali pun senang dan bangga atas pujian itu, tanpa mengingat itu semua adalah dari Allah. Jadi tadi dia hanya sekedar memegang Al-Quran, tapi ketika ustadznya datang, dia langsung bergegas untuk membuka dan membaca Al-Quran tersebut. Karena apa? Karena tujuan untuk dapat pujian dari ustadznya tadi. Nah, itu adalah contoh dari perbuatan riya, ya, teman-teman. Jadi jangan sekali-kali kita sampai terjatuh dalam riya. Nah, kemudian ini, do you know, hal ta'rifun, tahukah kamu? Nah, tahukah kamu yang pertama, riya bisa masuk pada semua perbuatan yang berkaitan dengan ibadah, teman-teman. Ya, jadi ingat, riya bisa masuk pada semua perbuatan yang berkaitan dengan ibadah. Nah, kemudian yang kedua, nah, syirik kecil itu dosanya tetap tergolong besar, teman-teman. Walaupun namanya syirik kecil, tapi dosanya tetap tergolong besar. Nah, naudzubillah. Karena perbuatan syirik adalah perbuatan yang melanggar aturan Allah, bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil tentang syirik kecil adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari sahabat Mahmud bin Labid. Di dalam buku tidak ada, teman-teman, dan alhamdulillah Ustaz sudah bisa menunjukkan hadis tersebut kepada teman-teman di sampingnya ini. Insya Allah akan muncul nanti hadis yang disampaikan di dalil tentang syirik kecil. Nah, ini Ustaz sudah bacakan, ya. An Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum
asyirku al-asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asgharu qala ar-riya. Nah, dari sahabat Mahmud bin Labid, ya, Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan, ya, atas kalian, maksudnya hal yang paling Rasulullah takutkan hal itu terjadi kepada sahabatnya, yaitu asyirkul asgharu atau syirik, yaitu syirik kecil, teman-teman. Nah, sampai Rasulullah pun takut jika syirik kecil itu terjadi di antara para sahabatnya. Ya, maka dari itu marilah kita yang hanya hamba biasa mulai memperbaiki diri dan menjauhkan diri kita, dan jangan sekali-kali mendekati pada suatu kesyirikan, baik itu syirik kecil bahkan sampai syirik besar. Jangan sampai kita mendekatinya. Kemudian para sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala ar-riya'u, yaitu riya. Nah, teman-teman, ya, ini hadis menunjukkan bahwasanya dalil dari syirik kecil, teman-teman. Dan ini adalah suatu kekhawatiran Nabi Muhammad terhadap sahabatnya dan bahkan juga terhadap umatnya. Jadi, teman-teman, marilah kita selalu menjaga diri kita dari kesyirikan, bahkan itu dari syirik kecil. Dan jangan sampai kita juga terjerumus dalam syirik yang besar, teman-teman. Na'udzubillah. Maka harus lindungi diri kita dengan tauhid, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi adalah sedikit hadis yang mana di dalam buku teman-teman tidak ada. Alhamdulillah Ustaz sudah memberikan. Semoga teman-teman bisa membacanya dan bahkan sampai menghafalkannya. Nah, alhamdulillah teman-teman. Nah, ini adalah video terakhir untuk minggu ini atau blog akidah ini. Semoga teman-teman bisa mengamalkan ilmu yang sudah teman-teman dapatkan dan menjaga diri teman-teman dari perbuatan-perbuatan syirik. Baik, seperti biasa, tugas bab syirik kecil, ya, insya Allah tidak banyak karena teman-teman sebentar lagi akan ujian blog. Jadi saya sudah akan membuat satu contoh riya saja, seperti contoh yang di dalam buku, ya. Tetapi teman-teman harus membuatnya sendiri, tidak seperti yang ada di buku, ya. Jadi cukup membuat satu contoh riya saja. Baik, itu saja untuk tugas teman-teman. Tugas yang lain ini yaitu teman-teman sudah minta untuk murojaah, ya, untuk murojaah bab atau 2 bab dan juga bab yang ketiga ini silakan teman-teman pelajari, baca-baca, dan insya Allah soal akan Ustaz Huda ambil dari buku, ya, dari latihan-latihan soal. Nanti ada 15 soal, 10 soal ABC, kemudian untuk 5 soal adalah essay, ya. Teman-teman silahkan dipelajari. Sekali lagi, 15 soal itu semuanya ada di dalam buku, teman-teman. Baik, itu saja ya. Silahkan untuk belajar, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai untuk blog akidah pada bulan ini. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatian teman-teman, kemudian kesabaran teman-teman, kemudian meluangkan waktu teman-teman untuk melihat video Ustaz Huda. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain ketika teman-teman menyebarkan ilmu tersebut. Akhir kalam, Ustaz Huda minta maaf jika ada suatu kesalahan dalam penyampaian maupun dalam ucapan. Ustaz Huda minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.